Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Maisaro dari kelompok 9. Saya akan menjelaskan materi mengenai struktur kepemilikan kompleks. Struktur kepemilikan kompleks yaitu standar yang berlaku mengharuskan penyusun laporan keuangan konsolidasi jika satu perusahaan mempunyai pengendalian langsung atau tidak langsung atas perusahaan lain. Perusahaan ini hanya berfokus pada hubungan induk dan anak perusahaan yang sederhana dan langsung. Akan tetapi, banyak perusahaan yang mempunyai skema organisasi yang jauh lebih kompleks. Kepemilikan langsung adalah induk perusahaan yang mempunyai kepemilikan pengendalian pada setiap anak perusahaan. Berikut dapat dilihat bahwa gambaran dari kepemilikan langsung. Lalu, kepemilikan bertingkat adalah induk perusahaan yang hanya mempunyai pengendalian tidak langsung atas perusahaan yang dikendalikan oleh anak perusahaan. Lalu, yang terakhir yaitu kepemilikan timbal balik. Induk perusahaan memiliki kepentingan pengendali saham biasa anak perusahaan dan anak perusahaan memiliki kepentingan non-pengendali saham biasa induk perusahaan. Jika kepemilikan timbal balik tidak diperhitungkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, maka sebagian dari jumlah yang dilaporkan akan dinyatakan terlalu tinggi. Kepemilikan dan pengendalian bertingkat. Perusahaan mendirikan tingkatan perusahaan yang bertingkat untuk menjalankan operasi yang terdiversifikasi. Sebagai contoh misalnya, sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa anak perusahaan. Salah satu di antaranya adalah perusahaan retail. Anak perusahaan retail tersebut akhirnya dapat memiliki anak perusahaan keuangan, lalu anak perusahaan real estate, anak perusahaan asuransi, dan mungkin beberapa anak perusahaan lainnya. Hal ini berarti pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan konsolidasian tersebut termasuk perusahaan-perusahaan di mana induk perusahaan hanya memiliki investasi tidak langsung, bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan di mana induk perusahaan yang memiliki kepemilikan langsung. Kompleksitas proses konsolidasi meningkat seiring dengan penambahan tingkatan kepemilikan. Jumlah laba dan aset bersih yang dialokasikan ke pemegang saham non-pengendali dan jumlah keuntungan dan kerugian belum direalisasi yang harus dieliminasi harus ditentukan untuk setiap tingkat kepemilikan. Jika terdapat beberapa tingkat kepemilikan, langkah pertama adalah dengan mengkonsolidasi anak perusahaan yang paling bawah atau yang paling jauh dengan perusahaan di tingkat berikutnya. Urutan ini terus berlanjut sepanjang struktur kepemilikan sampai anak perusahaan yang langsung dimiliki oleh induk perusahaan dikonsolidasi. Lalu laba dialokasikan antara pemegang saham, pengendali, dan non-pengendali dari perusahaan pada setiap tingkatan. Sebagai ilustrasi dan konsolidasi kepemilikan bertingkat diasumsikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 2020. Pada nilai bukunya sebesar 240 juta pada tanggal tersebut. Di kepentingan non-pengendali, PT Anak sebesar 20% memiliki nilai wajar sebesar 60 juta. Lalu yang kedua yaitu diasumsikan bahwa PT Anak membeli 90% saham biasa pada PT Bahtera pada tanggal 1 Januari 2021. Nilai bukunya sebesar 160 juta pada tanggal tersebut. Kepentingan non-pengendalian PT Anak sebesar 10% memiliki nilai wajar sebesar 18 juta pada tanggal akuisisi.
PT Bahtera memiliki saham biasa sebesar 100 juta dan saldo laba sebesar 80 juta. Lalu yang ketiga yaitu selama tahun 2021 PT Bahtera melaporkan laba bersih sebesar 10 juta dan mengumumkan dividen sebesar 8 juta. PT Anak melaporkan laba operasi terpisah sebesar 50 juta dan mengumumkan dividen sebesar 30 juta. Berikut adalah struktur kepemilikan yang dapat digambarkan sebagai berikut. Lalu, perhitungan laba bersih pada PT Induk dapat dihitung sebagai berikut. Laba operasi pada PT Induk sebesar 140 juta, laba operasi pada PT Anak sebesar 50 juta, laba operasi pada PT Bahtera sebesar 10 juta. Lalu untuk laba dari PT Bahtera pada PT Anak sebesar 9 juta, lalu kepemilikan non-pengendaliannya sebesar 1 juta. Laba dari PT Anak pada PT Induk yaitu sebesar 40.200.000 dan kepemilikan non-pengendaliannya sebesar 11.800.000. Maka dapat dihasilkan laba bersih pada PT Induk sebesar 187.200.000, laba bersih pada PT Anak 59 juta, laba bersih pada PT Bahtera 10 juta, dan laba bersih pada kepemilikan dan pengendalian 12.800.000. Laba bersih konsolidasi sama dengan laba bersih metode ekuitas PT Induk dan dapat diverifikasi dengan menjumlahkan total laba operasi dari ketiga perusahaan dan mengurangi kepentingan non-pengendali. Maka dapat dihitung sebagai berikut, yaitu laba operasi pada PT Induk yang tadi yaitu 140 juta, PT Anak 50 juta, PT Bahtera 10 juta, lalu dijumlah menjadi total laba terpisah yaitu 200 juta. Kepentingan non-pengendali pada PT Bahtera yaitu sebesar 1 juta dari 10 juta dikali 0,10, lalu PT Anak sebesar 11.800.000 dari 59 juta dikali 0,20, dan total kepentingan non-pengendaliannya yaitu 12.800.000. Lalu laba bersih konsolidasinya menghasilkan 200 juta dikurangi 12.800.000 dari total laba terpisah dikurangi total kepentingan non-pengendali, maka dapat dihasilkan laba bersih konsolidasi sebesar 180.200.000. Untuk ayat jurnal eliminasi terkait dengan investasi PT Anak di PT Bahtera dimasukkan terlebih dahulu, yaitu pendapatan dari PT Bahtera 9 juta, dividen diumumkan 7.200.000, investasi pada saham PT Bahtera 1.800.000, yaitu mengeliminasi pendapatan dari PT Bahtera yaitu 9 juta pada pendapatan dari PT Bahtera tersebut dari perhitungan 10 juta dikali 0,90. Untuk dividen yang diumumkan 7.200.000 dari perhitungan 8 juta dikali 0,90, dan untuk investasi pada saham PT Bahtera dari perhitungan 9 juta dikurangi 7.200.000. Pendapatan untuk kepentingan non-pengendali yaitu sebesar 1 juta pada sisi debit, lalu dividen yang diumumkan 800 pada sisi kredit, kepentingan non-pengendali 200 pada sisi kredit. Untuk mengalokasikan laba ke pemegang saham non-pengendali PT Bahtera dari perhitungan 1 juta dari perhitungan 10 juta dikali 0,10 dan 800 dari perhitungan 800 dikali 0,10, dan untuk 1 juta dari perhitungan 1 juta dikurangi 800. Lanjutannya yaitu saham
biasa PT Bahtera sebesar 100 juta pada sisi debit, saldo laba 1 Januari yaitu 80 juta pada sisi debit. Lalu untuk investasi pada saham biasa PT Bahtera 162 juta pada sisi kredit. Lalu kepentingan non pengendali 18 juta pada sisi kredit. Untuk perhitungan di atas dapat dilihat pada mengeliminasi investasi pada saham biasa PT Bahtera, yaitu 162 juta itu dari perhitungan 180 juta dikali 0,80, dan untuk 18 jutanya dari perhitungan 180 juta dikali 0,10. Berikutnya eliminasi terkait dengan PT anak dimasukkan ke dalam kertas kerja. Pendapatan dari PT anak yaitu 47 juta 200 dari 59 juta dikali 0,80. Dividen diumumkan sebesar 24 juta dari 30 juta dikali 0,80, dan untuk investasi pada saham PT anak itu sebesar 23 juta 200 dari 47 juta 200 dikurangi 24 juta. Laba untuk kepentingan non pengendali yaitu sebesar 11 juta 800, dividen diumumkan sebesar 6 juta. Lalu untuk kepentingan non pengendali sebesar 5 juta 800. Perhitungannya yaitu dari pengalokasian laba ke kepentingan non pengendali PT anak, yaitu 11 juta 800 dari perhitungan 59 juta dikali 0,80, 6 juta dari perhitungan 30 juta dikali 0,80, sedangkan 5 juta 800 dari 11 juta 800 dikurangi 6 juta. Selanjutnya saham biasa PT anak sebesar 200 juta, saldo laba pada 1 Januari sebesar 100 juta. Lalu untuk investasi pada saham biasa PT anak sebesar 240 juta dari perhitungan 300 juta dikali 0,80. Untuk kepentingan non pengendali yaitu sebesar 60 juta dari perhitungan 300 juta dikali 0,20. Untuk laba antar perusahaan yang belum direalisasi, sebagai contoh laba realisasi yang diperoleh untuk kepentingan kepemilikan setiap afiliasi dihitung dengan cara berikut dengan memperhitungkan laba belum direalisasi. Laba operasi pada PT Induk sebesar 140 juta, laba operasi pada PT anak sebesar 50 juta, dan untuk laba operasi pada PT Bahtera sebesar 10 juta. Lalu untuk laba belum direalisasi pada PT Induk sebesar 5 juta, laba belum direalisasi pada PT anak sebesar 10 juta, dan laba yang belum direalisasi pada PT Bahtera sebesar 3 juta. Untuk laba operasi direalisasi yaitu pada PT Induk sebesar 135 juta, lalu pada PT anak sebesar 40 juta, dan untuk pada PT Bahtera sebesar 7 juta. Laba dari PT Bahtera untuk PT anak sebesar 6.300.000 dan kepemilikan non pengendaliannya sebesar 700.000. Lalu laba dari PT anak pada PT Induk sebesar 30.040.000. Lalu untuk kepentingan non pengendaliannya sebesar 9.250.000. Untuk laba bersih yang direalisasi pada PT Induk yaitu dari jumlah laba operasi sampai laba dari PT anak yaitu sebesar 170.040.000, dan untuk laba bersih yang direalisasi pada PT anak
46.300.000, pada PT Bahtera 7 juta, dan untuk laba bersih direalisasi pada kepemilikan non pengendalian sebesar 9.960.000.